Selamat siang Bapak dan Ibu, khususnya orang tua peserta didik baru SMP Regina Coeli dan juga kelas 7 dan kelas pindahan. Sebelum kita memulai acara ini, kami terlebih dahulu menyapa Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelum kita memulai parents meeting online, kita patut bersyukur sekalipun lewat online, Bapak Ibu, kita bisa bertatap muka. Karena situasi dan kondisi yang mengharuskan kita melakukan hal seperti ini. Tanpa mengurangi esensi dari pertemuan orang tua bersama dengan pihak sekolah, kita akan segera memulai acara ini. Sebelumnya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas izin dan ridho-Mu kami bisa melaksanakan pertemuan orang tua dan sekolah dalam bentuk online. Kiranya Tuhan memberi kelancaran kepada setiap kami dalam mengikuti kegiatan ini. Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami dalam mengikuti acara ini. Biarlah apa yang kami lakukan bermanfaat bagi diri kami, bagi orang tua, peserta didik, dan khususnya masyarakat di sekitar kami. Dari awal sampai akhirnya parents meeting online ini, biarlah kiranya Tuhan melindungi kami. Bapak Ibu, mari kita kukuhkan doa dan permohonan ini sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Amin. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Bapak dan Ibu dan juga yang ada di studio. Kami undang untuk berdiri. Nah, udah ada. Hah? Udah ada. Udah? Tapi ada, tapi sekarang ada. Hah? Ada lagi nggak ngomong kali. Kan ngomong tuh. Aku. Indonesia tanah air, tanah bangsa. Aku berdiri jadi bangsa. Indonesia kebangsaan, bangsa yang terbaik. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Harus pakai video ya biar ada suaranya. Ya, Bapak Ibu, acara kita hari ini ada pemaparan dari kepala sekolah
dan bidang kurikulum serta kesiswaan. Untuk mengawali pertemuan orang tua siang hari ini, kami serahkan waktu selanjutnya kepada Mr. Agus selaku Kepala SMP Regina Coeli. Kepada Mr. Agus kami persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Mr. Faris yang telah memberikan waktu kepada saya, Bapak Ibu dan para orang tua, juga para guru yang ada di sekolah. Pertama-tama kita pantas bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan berbagai nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga bisa masuk. Sehingga kita bisa menyelenggarakan kegiatan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu para orang tua, khususnya yang orang tua kelas 7 dan juga ada beberapa kelas 8 yang baru masuk bergabung dengan kami dari SMP Regina Coeli. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang. Seharusnya kami ucapkan selamat datang itu di tempat ini. Tetapi karena kita terbatasi oleh situasi sehingga tidak bisa bergabung dalam bertatap muka, bertemu wajah. Kalau ini hanya bertatap muka saja, tapi wajah tidak bisa bertemu. Maka saya ucapkan selamat bergabung dengan kami di SMP Regina Coeli pada tahun pelajaran 2020-2021. Bapak Ibu para orang tua, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa mengawali tahun pelajaran ini dan mengawali anak-anak kita, khususnya kelas 7, memasuki jenjang pendidikan di SMP pada situasi yang kita sendiri tidak bisa leluasa untuk mengatur sehingga kita harus bertemu di dalam situasi ataupun dalam suasana yang tidak bertatap wajah ya, bertemu muka. Tetapi mudah-mudahan situasi ini tidak mengurangi keinginan kita, harapan kita untuk suksesnya anak-anak kita. Bapak Ibu pada orang tua kelas 7 dan juga kelas 8 yang sedang bergabung, atas nama sekolah kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk bersekolah di SMP Regina Coeli. Komposisi pada tahun ini dan sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, ada siswa kelas 7 yang berasal dari SD Regina Coeli, namun juga ada yang berasal dari SD selain Regina Coeli. Nah, pada hari ini tentu saja ada banyak hal yang harus kami sampaikan, meskipun tidak bisa seutuhnya, sedalam dan seluas yang bisa kita berikan karena memang keterbatasan waktu kita. Tetapi yang terpenting adalah bahwa hari ini mulainya kerjasama di antara kita, para orang tua yang sudah mempercayakan putra-putrinya kepada kami, dengan kami pihak sekolah Regina Coeli. Nah, kalau kita sudah memulai hari ini, harapan kami adalah hari-hari berikutnya akan terjalin komunikasi. Ya, karena di antara kita sekarang sudah menjadi bapak dan mama bagi anak-anak yang sudah dipercayakan oleh Bapak Ibu kepada kami. Selalu saya menganalogikan bahwa kerjasama ataupun hubungan kita antara orang tua dengan sekolah
itu adalah orang tua di rumah itu sebagai bapaknya, kemudian kami yang di sini adalah ibunya. Nah, kita bisa bayangkan anak kalau dikembangkan dalam situasi keluarga yang tidak harmonis, yang tidak ada koordinasi, maka keberhasilan anak itu sendiri pasti tidak akan maksimal. Dengan analogi itu saya mengajak Bapak Ibu para orang tua untuk mari kita bersinergi, mari kita bergandeng tangan, kita sekarang sudah menjadi satu keluarga. Kalau ada hal-hal yang nantinya perlu kita bicarakan, mari kita bicarakan di tingkat keluarga. Ya, anak-anak kita tidak perlu mendengarkan kalau kita ada hal-hal yang mungkin kurang pas. Biarlah anak-anak berkembang, bertumbuh, dan mendapatkan hak-haknya sebagai anak yang kita besarkan di dalam dunia pendidikan. Bapak Ibu para orang tua, nanti kita akan setelah saya menyampaikan hal-hal yang bersifat umum, nanti Mr. Paris selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum akan menyampaikan kurikulum SMP, kemudian Ms. Lina sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan akan menyampaikan rencana kegiatan kesiswaan selama 1 tahun. Namun sebelumnya kami akan perkenalkan dulu armada-armada yang akan bersama-sama dengan anak-anak, baik secara online maupun nanti setelah masuk tatap muka di sekolah. Ya. Baik Bapak Ibu, ini kita lihat sejenak akan ini adalah Mr. Paris selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan mengampu agama Kristen. Ini Ms. Lina Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, kemudian mengajar IPS. Ini Ms. Arum Anak Bahasa Indonesia dan Wali Kelas Tinggi Geologi. Ini adalah Ms. Clara Namun Bahasa Inggris Wali Kelas 8 Bangsa. Kemudian Ms. Resti mengajar mata pelajaran IPA Wali Kelas 8 Mr. Senda mengajar bahasa dan Wali Kelas 8 Pak. Mr. Esther ini mengajar SPK dan Wali Kelas 7 Bojang. Ini Mr. Yuyu staf admin. Mr. Ferdi mengajar teknologi informasi dan komunikasi. Ada lagi Mr. Tommy nanti akan mengampu mata pelajaran matematika. Kemudian ini ada Mr. John mengampu olahraga. Kemudian ini ada Mr. Rico itu nanti akan mengajar global math. Kemudian Mr. Robert mengajar agama Islam. Ini
Demikian armada kami dari SMP Regina Selly untuk tahun pembelajaran 2020-2021. Bapak Ibu, kemudian yang nanti akan menjadi wali kelas 7. Wali kelas 7 itu adalah Mr. Eston, silahkan berdiri Mr. Eston. Ini adalah wali kelas 7 Mozart, ya, kelas 7 Mozart. Kemudian yang nanti akan menjadi wali kelas 7 itu adalah Mr. Jajang. Silahkan berdiri Mr. Jajang, silahkan. Ya, ini Mr. Jajang itu yang pakai baju batik itu. Kemudian yang Mr. Eston yang pakai kemeja. Ya, silahkan duduk dulu. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, secara umum kami akan sampaikan program di sekolah kami. Mulai pada 3 bulan yang lalu kita ketahui bersama bahwa di mana sekolah mengadakan kegiatan tidak bisa tatap muka karena kondisi pandemi COVID-19. Namun demikian, kami sebagaimana juga yang dilakukan oleh sekolah-sekolah yang lain, berupaya untuk memberikan yang terbaik, jangan sampai anak-anak didik kita kehilangan investasi masa depan karena dampak ini. Kemudian kami lakukan pembelajaran online sebagaimana yang juga dilakukan mungkin Bapak Ibu pada saat putra-putrinya di SD. Nah, dari pelajaran yang 3 bulan yang lalu kemudian kami evaluasi. Evaluasi dari 3 bulan pelaksanaan pembelajaran daring itu kemudian kami sintesiskan menjadi sebuah program yang akan kami jalankan di tahun ajaran 2021. Bapak Ibu, kalau kita cermati bersama, meskipun saya tidak merasakan bagaimana rasanya mendidik anak-anak di rumah, udah masuk dah. Tetapi kami menyadari bahwa kondisi ini tidak mudah bagi para orang tua. Kompetensi anak di dalam mendapatkan pembelajaran di sekolahan itu ada 3 kompetensi yang harus didapatkan. Yang pertama adalah kompetensi akademik, yang kedua adalah keterampilan, kemudian yang ketiga adalah karakter, keutamaan hidup. Kalau di dalam pertama yang kedua, kompetensi akademik, kemudian juga keterampilan dan juga keterampilan non-akademik, kita bisa untuk memberikannya melalui daring ataupun online ataupun jarak jauh. Nah, terbukti bahwa anak-anak juga sudah bisa mengikuti pembelajaran, juga bisa mengikuti ujian-ujian dan seterusnya. Tetapi ada hal lain yang kita harus sadari bahwa tidak bisa didapatkan anak secara utuh manakala tidak tatap muka, yaitu adalah karakter dan keutamaan hidup. Inilah yang menjadi evaluasi kami untuk ke depan, bagaimana caranya agar meskipun anak belum bisa ke sekolah, tetapi pembiasaan dan keutamaan yang selama ini sudah didapatkan anak-anak di jenjang sekolah dasar, itu nantinya tidak hilang. Salah satu contoh adalah keutamaan bagaimana bangun pagi, keutamaan bagaimana berrelasi dengan orang-orang yang mempunyai perbedaan, baik perbedaan agama, baik perbedaan suku barangkali. Bagaimana menghadapi situasi kebersamaan, itu tidak bisa didapatkan kalau tidak ada media. Medianya apa? Medianya adalah teman sebaya. Maka, dalam kaitan itulah kami membuat rancangan perubahan daripada tahun sebelumnya, dan mungkin bagi Bapak Ibu yang waktu di SD belum terlaksana ataupun belum dilaksanakan, satu hal pembedanya adalah nanti pada saat kita belajar akan kita buat suasana, meskipun di rumah suasananya seperti di sekolah. Contohnya misalnya pada saat
dimulai, kita harus Zoom bersama, anak-anak menggunakan seragam, Bapak Ibu gurunya juga menggunakan pakaian dinas seperti hari-hari biasa. Kemudian sebelumnya wali kelas kita ajak untuk bersama-sama di kelasnya untuk membangun komunikasi dan relasi, meskipun itu masih dalam konteks daring atau online. Nah, harapan kami adalah Bapak Ibu di rumah juga bisa berperan selain sebagai orang tua selama ini masih mengajari anak untuk mata pelajaran, ngajarin anak, mengerjakan PR dan seterusnya. Tetapi tolong jangan dihilangkan posisi orang tua sebagai teman sebaya. Ya. Supaya nanti anak-anak tidak kehilangan media untuk bagaimana hidup bersama-sama, yang kadang-kala kita harus mengalah dengan yang lain, yang kadang-kadang kita harus mengikuti aturan yang sebenarnya tidak atau bertentangan dengan kemauan kita. Itulah pendidikan dan belajar. Maka harapan kami kepada para orang tua, mari kita bersama-sama ciptakan suasana belajar anak kita, meskipun di rumah, tetapi suasana seperti di sekolah. Nah, jam pelajarannya akan kita atur seperti di sekolah. 1, 2, 3, 4 belajar, atau 1, 2 belajar, kemudian ada istirahat, belajar lagi ada istirahat, dan seterusnya. Nah, itu adalah konsep kami, supaya apa? Konsep nanti akan dijelaskan lebih panjang oleh Mr. Paris tentang konsep merdeka belajar. Nah, seiring dengan itu, kita akan menjalankan kurikulum merdeka belajar. Apa itu nanti akan dibedah oleh Mr. Paris. Tetapi yang terpenting dari semua itu adalah, mari kita, orang tua dan pihak sekolah, bersama-sama bergandeng tangan untuk menyikapi situasi ini agar anak-anak kita tidak terlalu terdampak dengan adanya pandemi ini. Karena mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pengetahuan, hak untuk mendapatkan pembelajaran sebagaimana yang didapatkan pada saat situasi normal. Ya. Kenapa kalau ini nanti sampai hilang, anak-anak pada masa pertumbuhannya nanti ada sesuatu yang tidak nyambung. Yang seharusnya dalam masa-masa ini kita isi dengan pembelajaran-pembelajaran bagaimana cara hidup sebagai anak remaja, sehingga nantinya bisa bersosialisasi dan mengimplementasikan hidup pada saat dia menjadi dewasa dan menjadi tua. Itu adalah yang harus kita isikan sedikit demi sedikit. Maka saya selalu mengatakan, untuk akademik dan juga keterampilan tidak usah kita risaukan. Itu dengan waktu yang singkat itu dapat kita berikan. Tetapi pembiasaan hidup, keutamaan-keutamaan yang harus terjadi kalau ada interaksi, itulah yang harus kita siasati, harus kita olah bersama supaya mereka juga mendapatkan. Lalu pertanyaannya orang tua, kira-kira kapan Mr. Agus kita bisa bersekolah? Bapak Ibu, bagaimana mungkin sudah didengarkan atau dilihat di televisi, bahwa kebijakan yang akan nanti termasuk kami dalam menetapkan kapan kita harus masuk adalah yang pertama, itu adalah kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kabupaten, dan terutama dinas pendidikan. Kemudian yang kedua adalah apa yang diatur oleh dinas pendidikan yang atau sekolah-sekolah yang lain di tempat kita. Kalau sekolah-sekolah sudah bisa untuk masuk, kita akan berkoordinasi. Pasti kami akan berkoordinasi dengan sekolah-sekolah sekitar. Kemudian juga kebijakan dari yayasan sendiri untuk menentukan kapan kita bisa masuk. Tetapi otoritas yang terakhir adalah di orang tua. Nah, maka nanti pada saat kita akan memulai pelajaran yang tatap muka di sekolah, kami akan mengajak bicara lagi orang tua, tentu saja melalui komite, bagaimana untuk sekolah kita. Tentu saja itu adalah yang menjadi yang terakhir sekali untuk menjadi pertimbangan bagi kami untuk kapan memasukkan anaknya. Baik Bapak Ibu, itu saja yang saya sampaikan di awal ini.
Yang jelas, mari kita bergandeng tangan, mari kita bersama-sama untuk mendidik putra-putri yang sudah kita percayakan. Kami dipercaya oleh Bapak dan Ibu, dan kami pun juga tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan itu. Harapan kita adalah anak-anak kita akan sukses. Untuk sementara itu nanti kita akan buka tanya jawab, setelah nanti Mr. Paris memaparkan tentang kurikulum, kemudian Ms. Lina juga memaparkan tentang kesiswaan, nanti kita akan adakan sesi tanya jawab. Sekian yang dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mr. Paris. Ya, terima kasih Mr. Agus. Bapak dan Ibu, kami akan sedikit paparkan tentang seperti apa struktur kurikulum SMP Regina Coeli. Mari sesaat kita arahkan perhatian kita ke layar handphone Bapak Ibu atau laptop. Kita akan melihat struktur kurikulum SMP Regina Coeli, khususnya untuk kelas 7 dan 8. Ya. Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Ini kurikulum nasionalnya Bapak Ibu. Kemudian ada pendidikan kewarganegaraan, 3 bahasa Indonesia, 4 matematika, 5 IPA terpadu, kemudian IPS terpadu, seni budaya dan keterampilan. Bapak Ibu lihat di paling tabel bagian 6, itu adalah jumlah-jumlah pertemuan dalam 1 minggu. Kemudian pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan, 9 informatika atau teknologi informatika, itu masuk kurikulum nasional. Sedangkan muatan lokal, bahasa Sunda dan bahasa Mandarin. Muatan globalnya ada English yang nanti terbagi menjadi 2, reading and writing, listening and speaking. Kemudian ada global science dan global math. Itu muatan globalnya. Jadi total mata pelajaran yang ada di kurikulum kita 14 mata pelajaran. Ya, seperti itu Bapak Ibu untuk struktur kurikulumnya. Kemudian yang sudah sempat disinggung oleh Mr. Agus, seperti apa Merdeka Belajar yang dimaksud dan yang sudah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim, penerapannya di Regina Coeli. Ya, kita lihat kembali, kita arahkan perhatian kita ke layar handphone masing-masing. Ya. Merdeka belajar berarti sama dengan merdeka berpikir. Konsep yang dibawakan dalam hal ini sesuai dengan Menteri Pendidikan kita, bahwa kalau kita sandingkan Indonesia dengan pendidikan internasional, ada banyak hal yang harus kita benahi. Itu sebabnya merdeka belajar di sini Bapak Ibu, ini Bapak Ibu merdeka yang bebas-bebasnya. Tetap kita terfokus pada arah program yang teratur dan terpadu. Khususnya di SMP Regina Coeli, seperti apa merdeka belajar ini? Next slide berikutnya. Yang pertama adalah mengedepankan literasi. Bapak Ibu, kita harus menanamkan ke anak-anak kita rasa ingin tahu dan daya eksplorasi. Ya, literasi ini sangat penting. Anak ketika melihat alam semesta ini tidak hanya bisa menyebutkan planet-planetnya, tapi mereka akan berpikir keingintahuannya, kenapa di antara benda-benda langit ini tidak berbenturan?
itu harus mereka tahu lewat keingintahuan dan eksplorasi. Jadi itu merdeka belajar yang dimaksud, mengedepankan literasi. Lalu yang kedua, konsep berpikir yang menekankan pada mengapa dan bagaimana. Artinya kita akan tinggalkan siapa, di mana, kapan, itu terlalu dangkal untuk pengetahuan seorang anak di SMP, tapi konsep merdeka belajar yang kita tawarkan adalah lebih menekankan kepada mengapa dan bagaimana proses ini terjadi. Sedangkan yang ketiga adalah konsep tugas yang akan kami bagikan, akan kami berikan ke anak-anak, bukan membebani anak untuk senantiasa belajar. Bapak Ibu harus kita lihat bahwa anak sudah punya kompetensi yang sudah dibawa dari lahir. Kita, guru dan Bapak Ibu, hanya mengarahkan anak ini. Maka konsep tugas yang akan kami bawakan adalah bukan memaksa anak untuk belajar, tetapi membawa anak untuk mahir dan mandiri. Seperti itu konsep merdeka yang akan kita bawakan. Lalu kemudian yang keempat, bentuk soal ulangan. Kami jujur beberapa bulan lalu sudah melakukan juga semua ulangan online ataupun ulangan, tapi kita masih berfokus kepada pilihan ganda, dan ini rasanya kalau anak salah nilainya 0. Kalau benar ya 1. Tetapi kemudian konsep yang kita tawarkan pada merdeka belajar ini adalah ulangan atau tes lebih banyak pada bentuk uraian. Sehingga anak bisa berkreasi, berkembang dengan pikiran masing-masing, dan tentunya disinilah konsep merdeka belajar, dalam tanda kutip bukan sebebas-bebasnya, tapi bebas berkreasi, menentukan, dan menjawab sesuai dengan pemahaman anak tersebut. Artinya, kita tetap ada reward kepada anak yang memberi jawaban dengan tidak mendikotomikan salah dan benar. Seperti itu Bapak Ibu, konsep merdeka belajar yang sedikit kami paparkan siang hari ini. Dan menurut surat edaran dari Regina Celly pada akhir tahun 1920, konsep kita, Regina Celly siap belajar di sekolah dan siap juga untuk belajar dari rumah. Dan kita berharap segera kita akan memiliki platform belajar khusus untuk murid SD, SMP, dan SMA, dan tidak tertutup kemungkinan juga untuk PGTK. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk struktur kurikulum dan merdeka belajar. Lalu sedikit saya akan membuka apa saja kegiatan anak-anak kita untuk tahun depan. Iya, rincian kegiatannya. Ya, mulai dari nomor 1, Mr. Julius. Ini adalah dokumen peserta didik, lalu mereka kegiatannya cukup banyak di sini. Kemudian praktik pembelajaran, mulai dari renang, itu field trip, hidroponik, dan kapilaritas, juga ada nanti untuk praktik pembelajaran. Kemudian ulangan umum, pembagian raport, hasil evaluasi, kemudian juga penyediaan bahan-bahan praktik untuk peserta didik. Nomor 6, pengembangan diri mulai dari masa pengenalan lingkungan sekolah, ada bina iman, pramuka, dan sampai nanti mereka ada kema blok. Kemudian juga ada seminar-seminar yang akan diikuti oleh peserta didik kelas 7 sampai kelas 9. Kegiatan ke-8, lomba dan kompetisi. Anak-anak kita harus berlomba dan berkompetisi untuk menunjukkan bakat dan kemampuan mereka. Di nomor 9 ada bakti sosial. Semua bakti sosial ini mengarah kepada perayaan keagamaan. Lalu kemudian ekskul. Ada juga perayaan Hari Nasional. Dan nomor 12, perayaan Hari Besar Keagamaan. 13,
humas, ini hubungannya dengan orang tua yang seperti saat ini, ada parents meeting, dan terakhir pentas akhir tahun. Ini kami konsep ketika pada awal tahun pembelajaran dengan prinsip bahwa kita masuk sekolah pada waktu itu, kita berpikir bahwa sudah mulai di bulan September. Kalau tahu nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami siap menjelaskannya. Mr. Julius, cukup? Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Miss Lina untuk kegiatan kesiswaan seperti apa. Saya berharap Bapak Ibu masih tetap fokus ya. Baik. Tes. Tes, tes. Tes. Ya, baik. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Miss Lina atau Paulina Tia Suci Mahanani di sini sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Hari ini saya akan memaparkan program bidang kesiswaan mengenai apa saja nanti kegiatan anak-anak di bidang kesiswaan, bagaimana tata tertibnya, bagaimana silabus atau panduan kesiswaannya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di layar screen Bapak Ibu, di situ sudah ada PowerPoint yang sudah saya buat mengenai panduan bidang kesiswaan. Yang akan kami sampaikan pada hari ini, yang pertama adalah mengenai profil siswa SMP Regina Selly, kemudian silabus pengembangan siswa, kegiatan kesiswaan, dan peraturan dan tata tertib. Yang pertama, mengenai profil siswa SMP Regina Selly. Ya, Mr. Yul bisa dilanjut. Bapak Ibu, profil tamatan SMP Regina Selly itu akan seperti apa? Di sini kami rancang mengenai profil siswa karena kami ingin anak-anak itu memiliki beberapa keunggulan, dan keunggulan ini nanti akan kami wujudkan dalam berbagai kegiatan kesiswaan supaya anak-anak memiliki sikap atau keunggulan-keunggulan tersebut. Yang pertama adalah supaya anak-anak memiliki keunggulan spiritual atau soul. Keunggulan spiritual yaitu misalnya supaya anak-anak itu lebih beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mensyukuri kehidupan sebagai anugerah Tuhan. Nanti akan kami wujudkan dalam berbagai kegiatan kesiswaan. Kemudian memiliki keunggulan hati atau heart. Contohnya misalnya supaya anak itu bangga sebagai bangsa Indonesia, cinta tanah air, hormat kepada orang tua, guru, dan sesama, kemudian ramah sopan, bertanggung jawab, berani, percaya diri, kemudian memiliki toleransi, dan yang terutama untuk saat ini adalah yang kami tekankan adalah anak-anak itu supaya bisa memiliki sikap resilient atau lentur menghadapi berbagai perubahan atau tantangan. Kemudian memiliki keunggulan pikiran atau mind. Anak-anak bisa berpikir tingkat tinggi, seperti critical thinking, creative thinking, collaboration, dan communication. Kemudian, keunggulan yang terakhir adalah memiliki keunggulan jasmani atau body kinesthetic. Itu mengenai keunggulan-keunggulan atau profil tamatan yang anak Regina Selly ini nanti lulus akan seperti apa. Nah, dari profil itu kami buat silabus pengembangan kesiswaannya. Nilai-nilai mengenai pengembangan kesiswaan contohnya seperti religiusitas, hidup penuh rasa syukur, kemudian hidup sederhana, bersahaja, penuh ketulusan, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, dan sebagainya, itu ditumbuh kembangkan oleh peserta didik melalui kegiatan-kegiatan sekolah, dan tentunya tidak lepas dari pembudayaan dari rumah. Kita akan saling bersinergi supaya anak-anak ini memiliki sikap-sikap atau 21 sikap yang sudah kami rancang yang akan kita kembangkan supaya siswa itu memiliki sikap-sikap tersebut.
Nah, untuk tahun ini, tahun pelajaran 2020-2021, kita ada keunggulan sikap yang akan lebih kita tekankan di sini. Mr. Yu, fokus pembudayaan nilai tahun pelajaran 2020-2021. Kami lebih memfokuskan di sini, meskipun sikap-sikap yang lain itu akan selalu kita tumbuh kembangkan dalam diri anak-anak melalui kegiatan-kegiatan kesiswaan di SMP Regina Coeli. Tetapi ada 4 nilai ini yang kami tekankan pada tahun ini, ya, karena melihat situasi dan kondisi sekarang. Yang pertama adalah sikap religiusitas. Nanti akan kita kembangkan misalnya dalam perayaan-perayaan keagamaan. Semua agama akan kita rayakan di sini. Anak-anak yang berbeda agama nanti akan kita harapkan bisa menghargai satu dengan yang lainnya. Kemudian peduli diri dan lingkungan, terutama pada saat ini kita menghadapi situasi pandemi COVID-19, supaya anak-anak itu, bagaimana anak-anak itu bisa menjaga dirinya sendiri dan menjaga lingkungannya. Kemudian mampu mandiri, terutama karena pada saat ini kita ditekankan atau diharuskan untuk tidak selalu bertemu satu dengan yang lainnya. Jadi kita akhirnya harus menggunakan pembelajaran jarak jauh untuk sementara waktu. Maka anak-anak di sini harus dituntut memiliki sikap mandiri dan juga sikap disiplin. Kemudian selanjutnya, meskipun tadi Mr. Paris sudah menyampaikan semua kegiatan di SMP Regina Coeli, tetapi ini lebih mengenai kegiatan kesiswaan. Jadi kegiatan kesiswaan ini terutama adalah kegiatan yang non-kurikuler, Bapak Ibu ya. Non-kurikuler itu berarti di luar KBM. Kita ada beberapa kegiatan, mungkin Bapak Ibu akan bertanya-tanya, Miss ini kan masih PJJ, apa bisa kegiatan kesiswaan itu tetap berlangsung? Masih bisa Bapak Ibu tetap berlangsung. Kita akan rencanakan mungkin dalam beberapa bulan ini, karena melihat situasi pandemi saat ini, kita akan langsungkan dalam bentuk virtual. Yang pertama nanti yang akan anak-anak lakukan adalah untuk kelas 7 terutama adalah mengenai masa pengenalan lingkungan sekolah. Itu sebagian besar kegiatannya akan dilaksanakan secara virtual, baik itu melalui Zoom atau melalui Google Classroom. Tetapi nanti kami juga minta mungkin supaya anak-anak juga bisa lebih mengenal sekolah. Jika Bapak Ibu mengizinkan, kami ingin bertemu meskipun dalam waktu sebentar, datang ke sekolah 10 menit, nanti akan kami bagi secara bergiliran untuk hari Senin. Ini jika Bapak Ibu mengizinkan untuk bertemu dengan kami, nanti mungkin 5 anak untuk supaya mengenal lingkungan sekolahnya dengan sistem drive-thru. Jadi anak-anak datang ke sekolah, kemudian nanti kami sambut, kami ajak berkeliling lokasi sekolah untuk school touring, bertemu guru, kemudian mengambil buku panduan. Kemudian langsung pulang Bapak Ibu, tidak berlama-lama karena memang tidak diperbolehkan. Ini nanti jika Bapak Ibu mengizinkan. Itu untuk MPLS, dan mengenai kegiatan MPLS yang lainnya nanti akan dilakukan secara virtual. Kita akan melaksanakan kegiatan MPLS selama 3 hari. Kemudian hari Senin itu juga nanti juga akan ada doa awal tahun pelajaran. Kegiatan kesiswaan yang lainnya seperti sosialisasi new normal, peringatan HUT RI, seminar peserta didik, kemudian ada peringatan Hari Besar Nasional, kemudian ada RCJHS Got Talent, kelas meeting. Kemungkinan sampai pemerintah memperbolehkan kita anak-anak untuk datang ke sekolah nanti akan dilaksanakan secara kalau pemerintah belum mengizinkan akan dilaksanakan secara virtual. Dan kemungkinan juga nanti ekstrakurikuler akan berlangsung di semester 2 jika keadaannya memungkinkan. Kemudian ada perayaan-perayaan keagamaan,
kemudian pemilihan ketua OSIS, kemah blok LDK, perayaan Imlek, kemudian ada lomba-lomba antar kelas seperti lomba literasi, field trip, dan yang lainnya untuk semester 2 jika dimungkinkan kami rancang kegiatan itu di sekolah. Ada catatan Bapak Ibu mengenai kegiatan kesiswaan ini, seperti ekstrakurikuler, bina iman, dan kegiatan non-intrakurikuler yang memerlukan tatap muka akan dilaksanakan setelah pembelajaran jarak jauh berakhir. Jadi, untuk kondisi sekarang ini belum memungkinkan. Kegiatan-kegiatan lain yang juga akan diperingati dengan mekanisme yang lebih sederhana yang tidak kami tuliskan di situ, seperti Hari Bumi, Hari Pangan, Hari Batik, Hari Buku, Hari Ibu, Ayah, Hari Pahlawan, dan sebagainya, nanti mungkin juga akan kami peringati, tapi akan dengan cara yang lebih sederhana. Itu mengenai kegiatan kesiswaan. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai ekstrakurikuler. Bapak Ibu melihat situasi pandemi COVID-19 pada saat ini, kemungkinan ekstrakurikuler akan diadakan di semester 2. Kemungkinan itu, nanti kita lihat situasinya. Nah, ekstrakurikuler apa saja yang ada di SMP Regina Coeli dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah pengembangan diri atau wajib. Itu ada bina iman dan pramuka. Kemudian minat dan bakat, itu pilihan anak, jadi anak yang memilih sendiri. Anak nanti satu ekskul boleh memilih, seperti band, modern dance, cooking, jurnalistik, desain grafis, taekwondo, basket, futsal, badminton, dan mungkin nanti jika ada tambahan yang lainnya akan kami sampaikan lagi. Ekstrakurikuler ini akan dibuka jika minimal kuota anak itu 20 peserta. Itu. Kemudian kategori yang ketiga adalah ekstrakurikuler khusus atau melalui seleksi. Jika nanti mungkin ketika ada lomba kami akan buka ekskul khusus. Misalnya ada Math Club, Science Club, English Club, dan sebagainya. Kemudian jika misalnya juga Paskibra, nanti kalau ada lomba Paskibra kami akan buka itu untuk melatih anak. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, kami akan sampaikan mengenai peraturan dan tata tertib siswa atau peserta didik di SMP Regina Coeli. Tata tertib ini, baik dulu Miss Rio. Tata tertib ini dibagi menjadi 2. Tata tertib secara umum dan peraturan khusus selama pandemi COVID-19. Untuk tata tertib secara umum, nanti akan kami bukukan atau nanti akan kami buat PDF dan kami share ke parents atau ke siswa. Ini berlaku untuk umum. Jadi ketika situasi tidak seperti ini, itu sudah ada tata tertibnya. Dan kami juga merancang peraturan khusus selama pandemi COVID-19. Di sini, saya hanya menyampaikan beberapa yang penting-penting saja, karena tata tertib mungkin juga lumayan banyak, nanti akan kami sampaikan secara langsung, kami share ke grup di PDF. Itu. Selanjutnya mengenai peraturan khusus selama pandemi COVID-19. Ada beberapa peraturan yang penting, misalnya yang pertama adalah nanti di tata tertib siswa nanti juga mohon disampaikan ke putra-putrinya, ada aturan-aturan jika kami sudah memberlakukan masa new normal di sekolah. Jika anak-anak sudah boleh datang di sekolah tetapi dengan aturan new normal. Jadi nanti ada protokol COVID-19 di sekolah. Misalnya, contohnya yang pertama, anak datang ke sekolah jika suhu badannya itu normal. Kalau lebih dari 37,5 derajat, tidak boleh datang ke sekolah. Wajib menggunakan masker, membawa hand sanitizer, tisu sendiri, dan sebagainya. Kemudian jaga jarak minimal 1,5 meter, kemudian mengukur suhu badan pada saat masuk, kemudian cuci tangan sesering mungkin, kemudian menggunakan siku untuk membuka pintu, membawa bekal makanan bergizi dan minuman sehat dari rumah, dilarang berbagi makanan dan minuman dan peralatan.
Ya, jadi ini mengenai peraturan jika berlaku new normal Bapak Ibu ya. Yang kami tekankan yang pertama nanti anak-anak harus membawa bekal sendiri dan peralatannya itu harus eksklusif bawa sendiri. Kantin tidak akan dibuka, tidak boleh juga jajan di luar jika nanti masa new normal berlaku di sekolah. Entah itu kapan, kita menunggu pengumuman dari Dinas Pendidikan. Kemudian bagaimana cara berkomunikasi dengan guru dan peserta didik lainnya? Kami atur menjadi dua cara. Yang pertama adalah berkomunikasi dengan guru dan peserta didik ketika pembelajaran jarak jauh. Ya, ketika PJJ itu ketika belajar di rumah itu anak-anak harus bagaimana sih? Yang pertama, ketika mau memulai pembelajaran, guru mengucap salam, anak-anak juga harus menyapa salam tersebut. Kemudian menggunakan bahasa tulisan dan ucapan yang sopan. Seringkali di sini anak-anak Bapak Ibu kelihatannya jarak jauh, nggak deket dengan misnya atau misternya, wah bahasanya langsung keluar. Padahal itu bahasa-bahasa mungkin yang kurang baku, kurang lo gue seperti itu. Nah ini kami tekankan supaya tidak digunakan ketika pembelajaran jarak jauh. Mungkin mereka menyapa temannya ketika Zoom, mengingatkan temannya yang lain, halo, nah itu nanti akan kami sampaikan seperti itu tidak diperbolehkan karena ini masih dalam pembelajaran jarak jauh, jadi bahasanya yang sopan, seperti itu. Kemudian mengucapkan terima kasih selesai pembelajaran, kemudian memberikan respon baik, baik itu tulisan, simbol, gerak fisik, gestur, dan sebagainya. Begitu juga pembelajaran di sekolah, seperti biasa, kalau nanti dalam masa new normal, anak-anak ketika menyapa guru atau dengan teman yang lainnya tidak boleh bersalaman atau bersentuhan, tetapi caranya ketika menyampaikan salam ke guru ya dengan mengepalkan tangan, menaruhnya di dada, kemudian membungkukkan badan, kemudian mengucapkan ucapan good morning miss, good morning mister, dan sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya, mengenai kegiatan belajar mengajar ketika pembelajaran jarak jauh. Ini Bapak Ibu, kita harus saling bersinergi antara orang tua dan sekolah. Saling mengingatkan, ini kadang susah sekali, kadang ada beberapa anak yang susah, tidak semuanya sih. Ketika belajar di rumah dan anak-anak harus masuk pembelajaran online dengan tepat waktu. Ini kita harus saling bersinergi mengingatkan putra-putri kita untuk pembelajaran di sekolah itu sama dengan pembelajaran di rumah itu sama seperti ketika belajar di sekolah. Kalau masuk online juga harus tepat waktu sesuai dengan jadwal pelajaran seperti itu. Kemudian juga harus mengikuti semua mata pelajaran yang terjadwal. Ya, semoga nanti tidak ada kendala mengenai internet dan kuota karena memang kondisinya seperti ini. Kemudian ketika pembelajaran online, ketika Zoom, anak-anak harus mengaktifkan video. Tidak hanya memasang profil. Ya. Kemudian meskipun itu belajar dari rumah, kita kondisikan anak-anak kita supaya belajarnya itu sama seperti ketika belajar di sekolah. Ya, baik Bapak Ibu, itu belajarnya seperti belajar di sekolah. Misalnya, ya harus berseragam, menggunakan seragam resmi sesuai jadwal, meja kursi diatur dengan baik dan lain sebagainya. Itu saja peraturan-peraturan khusus selama masa pandemi COVID-19. Lebih lanjutnya akan dicantumkan dalam peraturan tata tertib yang akan segera kami share. Itu dari saya bidang kesiswaan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan ke Mr. Paris. Ya, terima kasih Miss Lina. Bapak Ibu jangan khawatir, semua yang sudah kami paparkan akan kami bagikan dalam bentuk buku yang nanti akan dibagikan kepada Bapak Ibu.
Sesi selanjutnya kami berikan waktu karena waktu kita sangat terbatas Bapak Ibu, sesi tanya jawab. Mungkin ada dari beberapa Bapak Ibu yang ingin bertanya, tetap kami batasi karena memang waktunya sebentar lagi akan berakhir sesuai dengan petunjuk dari Zoom sendiri. Ya, kami berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Ya, boleh angkat tangan supaya kami melihat dari layar. Udah biarin. Ya, silakan. Atau sudah paham semua Ibu, Bapak Ibu? Ya. Bapak Ibu, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, bahwa hari ini kita baru startnya saja, baru memulai. Tentu saja tidak banyak yang bisa kita pahami bersama, tetapi minimal kita sudah sampaikan itu. Dan kalau ada dari Bapak Ibu yang nantinya akan lebih jauh untuk bertanya, kami siap 24 jam. Wah, 24 jam nggak tidur dong. Ya, tapi minimal kami setiap hari akan masuk ke sekolah. Jika kalau Bapak Ibu ada usul saran, masukan yang belum sempat kita itu akan kita berikan. Masih ada yang bertanya dari? Ya, silakan Papa Jessica ya, sepertinya mau tadi mengacungkan tangan, silakan. Terima kasih. Ya. Mr. Paris, selamat siang semuanya ya. Ya. Halo Mr. Paris, sama Ya. Mr. Agus, sama Miss Lina. Ya. Ya, selamat siang semuanya. Walaupun jarak jauh ya, tapi saya mau cerita dulu pengalaman yang selama ini yang kita sudah jalankan. Terus terang aja memang masih ada problem mungkin dari kami juga ya. Karena memang terus terang aja dengan kegiatan ini memang baru pertama kali kita jalankan seperti ini. Hanya maksud saya mau usul kalau bisa, setiap ini kan ada video call Zoom ini dengan cara begini. Maksudnya kalau bisa sekali-sekali Bapak dan Ibu guru juga ada waktunya mereka, karena kalau di rumah itu memang terus terang aja. Kita susah juga pada saat mereka udah begitu ya, mereka punya alasannya kan pasti ada aja. Misalnya kita mau suruh dia jam istirahat, ternyata kan ya namanya mereka udah kegiatan seperti ini ya, mereka bilang masih ada kerjaan, tentunya kerja memang sudah selesai. Intinya begini, Mr. Paris sama Mr. Agus, boleh nggak satu waktu itu ada istilahnya, jangan hanya kami datang ke sekolah, anak-anak kami, ya mungkin satu waktu ada ide sedikit, mungkin guru-gurunya datang ke kami, walaupun hanya menyapa, mengetahui murid-muridnya, bagaimana kegiatan di rumahnya gitu. Intinya saya itu kalau bisa anak kami bawa ke sekolah, ya sekali-sekali kalau bisa gurunya juga, ya mampirlah ke kami lah 1 menit gitu. Bagaimana? Nah, ada silaturahmi sedikit ya, supaya nanti ada kesan itu ada guru sama murid, ada murid sama guru gitu. Seperti itu, karena memang ya mungkin dengan itu juga jadi ada, walaupun situasinya seperti itu, tapi kita ada seperti ada guru dan murid. Kalau ini kan mau ketemu, ada rasa kangen dari mereka dan lain sebagainya, karena kondisi begini ya seperti nggak bisa. Itu aja sih yang perlu saya sampaikan dulu, yang pertama. Yang kedua, masalah tadi kan ada istilahnya uang kegiatan dan lain sebagainya. Bagaimana itu nanti ke depannya kalau misalnya uang kegiatan itu dengan situasi seperti ini, bagaimana solusi selanjutnya? Begitu Mr. Agus sama Mr. Paris. Saya kira itu aja dari saya, mungkin yang lainnya ada. Terima kasih. Nah, satu-satu dulu. Langsung dijawab saja Mr. Agus supaya baik. Terima kasih Papa Jessica. Ya. Yang pertama, sebuah inovasi yang bagus ya, dan itu bahkan kami tidak terpikirkan. Karena apa? Selama ini juga orang tua dalam bayangan kami punya rasa ketakutan kalau bertemu dengan orang. Nah, tapi kalau sudah ada ide seperti itu,
besok begitu sudah masuk para wali kelas, minimal wali kelasnya lah. Ya, minimal wali kelasnya. Kalau kemarin sudah Bapak, jadi kemarin itu yang dikunjungi oleh wali kelas itu adalah anak-anak yang, misalnya begini, si Jessica ya, Jessica itu di rumah nggak mau belajar, kemudian dia terus susah, calling pada gurunya, Mister ini anak ini bagaimana biar itu. Nah kita ada pendekatan ke situ. Selama ini sudah jalan, tapi hanya untuk kasuistis ya, untuk hal tertentu. Tapi kalau untuk kangen-kangenan besok biar diagendakan oleh para wali kelas sambil jalan-jalan, tentu saja juga atas dasar atau izin dari orang tua. Ya, nanti akan kita. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai uang kegiatan, sebagaimana tadi yang juga sudah disampaikan oleh Mr. Paris, bahwa ini kami susun dengan asumsi bulan September itu kita mulai. Nah, maka pada pembayaran uang kegiatan itu kita bagi per termin, Pak. Jadi 30% di awal ini, kemudian 40% itu nanti di Desember, kemudian yang 30%-nya di bulan Oktober 40%, dan nanti di bulan Januari ya? Iya. Januari itu 30%. Itu sambil untuk melihat kegiatan apa yang bisa dilakukan dan kegiatan apa yang tidak bisa dilakukan. Nah, kalau kemudian setelah akhir tahun diakumulasi, itu yang tidak telah lakukan, nanti kalau untuk kelas 7 kita akumulasikan, misalnya contohnya sekarang berapa itu? 28, ternyata pada akhirnya itu kita hitung, ternyata masih sisa 400.000 misalnya, maka yang 400.000 itu akan kita kembalikan kepada orang tua dalam bentuk mengurangi uang kegiatan di berikutnya. Nah itu mekanisme kita. Kemudian juga hal-hal yang tidak bisa kita jalankan itu akan kita berikan secara seperti kemarin ada field trip yang nggak jadi, tapi sudah terlanjur beli kaos, nah kan juga nggak bisa ditanggung oleh kita, maka field trip kita kembalikan tapi dipotong uang kaos, seperti itu Bapak Jose ya, saya terkenalnya dengan Bapak Jose. Jessica ya, Bapak Jessica ya, terima kasih. Ya. Begitu. Makasih banyak, makasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih terhadap dan Bapak Jessica. Kami berikan lagi kesempatan untuk Bapak Ibu, masih adakah yang mau bertanya? Bisa acungkan tangan. Ya, silakan Ibu Dewi. Ya, terima kasih Bapak, Ibu, para parents juga. Jadi saat ini saya ingin menyampaikan bahwa saya yakin semua orang tua memberikan kepercayaannya pada Regina Celly. Nah, khususnya dengan masa COVID ini, saya sangat mengantisipasi untuk kesehatan bersama. Karena virus ini memang tidak kelihatan. Nah, tadi saya sangat concern atas statement yang dinyatakan oleh Regina Celly bahwa hari Senin, jikalau orang tua mengizinkan, semua orang tua sangat pengen anaknya bisa punya media, bergaul. Cuman dalam masa sedikit ini, kalaupun hanya waktu 5-10 menit, itu namanya virus ya, kita tidak bisa, ya betul, kita tidak bisa membilang, oh okay, we have no virus here, gitu. Nggak bisa. Jadi concern-nya saya biar semuanya sepakat. Karena saya juga tidak pengen kalau misalnya ada anak, misalnya anak saya saja gitu ya, yang tidak datang, sehingga terjadi kesenjangan karena selaku pendatang baru. Sehingga ini perlu kita hargai bersama, karena pemerintah juga menekankan. Khususnya daerah kita memang daerah merah gitu ya. Saya tidak tahu kemarin kita baru ke ke Regina Celly pulangnya demam. Saya juga bingung, makanya jadi saya ingin mengedukasi kita bersama, karena ini memang harus saya menjaga diri saya untuk saya dan Anda, gitu. Jadi mau nggak mau ya, kita harus saling terus mengingatkan dengan masa sulit ini memang ya, selain dari biaya yang tadi kita concernkan, bahwa seperti sudah diitemisasi oleh
Sama Mr. Paris, untuk itemisasinya yang sudah diprorata banget ya, sehingga angkanya cukup rigid. Nah, kami juga sangat hargai dengan respon dari Mr. Agus, Kepala Sekolah menyatakan bahwa nanti diakumulasi kegiatan mana yang tidak terlaksana, akan diakumulasi totalnya. Saya pikir ini sudah niatan yang baik, tetapi selaku orang tua memang cukup berat ya kalau uangnya di-pool dulu gitu. Bagaimana kalau misalnya, karena saya juga pernah mengelola kegiatan yang istilahnya memang harus direnteng. Pada saat memang harus dibutuhkan, orang tua dikenakan biaya, nggak masalah, karena memang harus membayar. Tetapi uangnya tidak di-pool di yayasan. Begitu, itu aja saran saya. Terima kasih. Ya, sepertinya memang Mr. Agus tidak kurang mendengar Ibu. Saya jelaskan saja, kalau tadi MPLS, tetap kami minta kepada orang tua izin. Tapi kalau memang sudah ada seperti ini, baik, itu menjadi masukan bagi kami. Seperti tadi, supaya tidak ada kesenjangan, ada orang tua yang mengizinkan, ada yang tidak. Nanti seolah-olah kok anaknya tidak ada gitu, Bu, ya. Jadi untuk ini, masukan bagi kami untuk pelaksanaan MPLS. Sebisa mungkin, kami akan memberikan jalan terbaik untuk pelaksanaan MPLS hari Senin. Lalu kemudian untuk kegiatan yang tadi seperti rentengan seperti itu, memang seperti itu yang kami inginkan, maka pembayarannya pun kami bagi menjadi beberapa tahap. Seperti itu mungkin penjelasannya, Ibu. Nanti kalau belum jelas. Ya, kalau mungkin ada yang kurang jelas masih apa, bisa menghubungi kami. Iya, terima kasih Mr. Paris. Saya yang penting sudah disampaikan. Mungkin parents yang lain punya stok yang banyak ya, nggak masalah. Ini kan kita menyampaikan apa yang menjadi kewajiban harus dibayar karena memang resiko ya. Kita sudah menerima regulasi mendaftar di Regina Coeli. Tidak apa-apa, sepanjang itu memang adalah eligible. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Kami berikan satu lagi, Bapak Ibu yang mau bertanya, ada lagi satu kesempatan, mungkin masih ada. Mr. Paris. Ada satu ya, lagi, silakan. Mr. Paris, saya lupa Mr. Paris. Oh ya, silakan. Ya, boleh Mr. Paris? Ya, boleh, silakan. Pak Jessica. Terima kasih. Maksud ini hanya usulan Mr. Paris sama Mr. Agus. Boleh nggak setiap hari itu sebelum anak-anak dikasih tugas itu, boleh nggak Bapak dan Ibu gurunya tuh live streaming dulu 1-2 menit gitu kepada anak-anak kita, supaya nanti mereka ada kegiatan-kegiatan itu supaya nanti mereka benar-benar fokus gitu. Ada istilahnya live streaming dulu dari setiap guru, misalnya pelajaran apa sekarang, sebelum dia kasih tugas ada live streaming dulu 1 atau 2 menit gitu untuk memperkenalkan hari ini belajar dan lain sebagainya. Oke, baik Bapak Jessica, kami sudah bisa tangkap dari pertanyaan Bapak. Salah satu peraturan atau aturan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, yang pertama sebelum pembelajaran dimulai, wajib guru telekonferensi dengan murid. Artinya via Zoom atau via apapun harus dilakukan. Seperti itu, Bapak Jessica. Oke. Ya. Masih ada Bapak Ibu, waktu 2 menit lagi kita akan berakhir karena kami maraton langsung dengan kelas 8 lagi. Ya, silakan Baik, Bapak Ibu, sebelum ditutup, Bapak Ibu, sebentar lagi, tidak terlalu lama, kami akan mengabari undang Bapak Ibu, karena komite, setiap tahun kita akan pergantian komite. Nah, komite kita itu yang sudah kelas 9 itu otomatis sudah berakhir. Sementara komite yang saat ini banyak yang kelas 9 dan sudah lulus, maka nanti mohon kesediaan Bapak Ibu untuk bergabung di dalam komite. Nanti setelah terbentuk kelas akan dipilih dari perwakilan kelas untuk meregenerasi komite yang sudah masa baktinya habis, kemudian digantikan dari Bapak Ibu yang baru masuk. Jadi mohon Bapak Ibu nanti untuk berkenan bergabung dengan kami dalam komite, tentu saja melalui mekanisme yang sudah kami tentukan, yaitu nanti akan melalui rembuk kelas ya, pertemuan kelas, kemudian akan memilih beberapa orang untuk dimasukkan dalam komite. Jadi mohon kesediaannya. Itu saja tambahan dari saya, Bapak. Terima kasih. Ya, baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih tanpa mengurangi esensi dari pertemuan kita.
kami memang harus mengakhiri parents meeting untuk kelas 7 karena ternyata parents kelas 8 sudah sedang menunggu. Ya, jadi kami harus maraton. Sekali lagi, hal-hal yang masih ada yang ditanyakan bisa bertanya kepada kami supaya Bapak Ibu juga tidak ada hal-hal yang mengganjal dalam pelaksanaan masuk di 2020-2021 ini. Dan akhir kata, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di Parents Meeting Online Regina Coeli Junior High School. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih dan selamat siang.